Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Memburu malam 1000 bulan. Saudara-saudariku, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Demikian makna nama yang diberikan oleh penciptanya untuk malam ini. Lazimnya, malam ini disebut juga dengan nama Lailatul Qadar. Mengapa disebut Lailatul Qadar? Di antara penjelasan para ulama kita, ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Ada pula yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh sesak, karena ketika itu banyak malaikat turun ke dunia. Ada pula yang mengatakan bahwa malam tersebut adalah malam penetapan takdir. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar dinamakan demikian karena pada malam tersebut turun kitab yang mulia, turun rahmat dan turun malaikat yang mulia. Dan semua makna Lailatul Qadar yang sudah disebutkan ini adalah benar adanya. Saudara-saudariku, apa saja keutamaan Lailatul Qadar? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan atau bertambahnya kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Malam yang diberkahi dalam ayat ini adalah malam Al-Qadar. Sebagaimana ditafsirkan pada surah Al-Qadar di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Keberkahan dan kemuliaan yang dimaksudkan disebutkan dalam ayat selanjutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, malaikat akan turun pada malam Al-Qadar dengan jumlah yang tak terhingga. Malaikat akan turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Imam An-Nakhai mengatakan, amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Imam Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah solat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari solat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Yang ketiga, menghidupkan malam Al-Qadar dengan solat akan mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melaksanakan solat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Saudara-saudariku, kapankah Lailatul Qadar itu terjadi? Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu kapan tanggal pasti Lailatul Qadar terjadi? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah telah menyebutkan 40-an pendapat dari para ulama kita dalam masalah ini. Namun, pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada insyaallah, sebagaimana dikatakan oleh beliau, adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam ke-27, atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam ke-25. Itu semua tergantung kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa." Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Dan para ulama kita mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya Lailatul Qadar adalah agar orang bersemangat untuk mencarinya. Dan hal ini berbeda jika Lailatul Qadar sudah ditentukan tanggal pastinya. Justru nanti malah orang-orang akan bermalas-malasan. Saudara-saudariku, doa apa yang baik dibaca pada malam Al-Qadar? Sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa pada Lailatul Qadar. Lebih-lebih doa yang dianjurkan oleh suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Katakan padaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar? Apa yang aku katakan di dalamnya?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf. Maafkanlah aku. Saudara-saudariku, lalu kemudian apa tanda-tanda malam Al-Qadar itu? Berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bahwa telah disebutkan dalam beberapa riwayat tanda-tanda Lailatul Qadar. Namun kebanyakan tanda-tanda tersebut tidak nampak kecuali setelah lewat malam tersebut. Dan para ulama kita telah menyebutkan beberapa di antara tanda-tanda tersebut berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatul Qadri
lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridatan tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Tanda yang kedua, malaikat turun dengan membawa ketenangan, sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Di antara tanda yang ketiga, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Sebagaimana dalam riwayat dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW bersabda, "Subhata lailatul qadri tatlu'u syamsu la syu'a'a laha ka'annaha tastun hatta tartafi'." Pagi hari dari malam Lailatul Qadar, terbit matahari tidak menyengat bagaikan bejana sampai meninggi. Tanda yang keempat, bulan sabit. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, kami bermudzakarah tentang kapan malam Lailatul Qadar bersama dengan Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, ala ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu shiqqi jafnah. Siapa saja di antara kalian yang mengingat ketika terbit bulan dan saat itu bulan bagaikan belahan piring atau bulan sabit. Namun saudara-saudariku, tidak ada halangan bagi yang tidak melihat atau mengetahui tanda-tandanya untuk mendapatkan keutamaan dan pahalanya, selama dia menghidupkan pada 10 malam terakhir dengan ibadah, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku, bagaimana cara kita menghidupkan malam Al-Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Barang siapa yang terluput dari Lailatul Qadar, maka dia telah terluput dari kebaikan yang besar. Sungguh merugi seseorang yang luput dari malam tersebut. Dan seharusnya setiap muslim mengucapkan baik-baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Di bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa diharamkan dari memperoleh kebaikan di dalamnya, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat beribadah ketika itu dengan dasar iman dan tamak akan pahala melimpah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dia dapat mencontoh nabinya sallallahu alaihi wasallam yang giat ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya untuk menjauhi para istri beliau dari berjima. Lalu kemudian beliau menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Saudara-saudariku, adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam Al-Qadar
adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam pendapat yang terdahulu mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh di malam qadar, maka ia berarti telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Menghidupkan malam al-qadar juga bukan hanya dengan sholat, bisa pula dengan zikir dan tilawah Al-Quran. Namun amalan sholat lebih utama dari amalan lainnya di malam al-qadar. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Saudara-saudariku, lalu bagaimana dengan wanita haid menghidupkan malam Al-Qadar tersebut? Juwaybir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada Ad-Dhahhak, bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, haid, musafir, dan orang yang tidur namun hatinya dalam keadaan berzikir? Apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Maka Ad-Dhahhak pun menjawab, ya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa wanita haid, nifas, dan musafir tetap bisa mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Namun, karena wanita haid dan nifas tidak boleh melaksanakan sholat ketika kondisi seperti itu, maka dia boleh melakukan amalan ketaatan lainnya. Di antaranya, membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, berzikir dengan memperbanyak bacaan tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, dan zikir lainnya. Memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, dan amalan lain yang disyariatkan di dalam agama kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Lalu kemudian beliau menjawab, orang-orang yang berhadas, baik itu janabah, haid, atau nifas, tidak boleh memegang mushaf. Dan hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Amr bin Hazm radhiyallahu ta'ala yang artinya, tidak boleh memegang kecuali orang yang suci. Dan hal ini menurut kesepakatan para imam 4. Oleh karenanya, saudara-saudariku, orang yang berhadas besar tidak boleh memegang mushaf kecuali ada penghalang antara ia dengan mushaf tersebut, baik dengan kantong, sampul, atau dari belakang penghalang. Adapun memegangnya langsung, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebagai penutup, mari kita ingat sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang memperoleh keutamaan malam Al-Qadar. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari-hari yang sangat istimewa. Saudara-saudariku, 10 hari terakhir Ramadan merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Malam-malamnya lebih baik dari malam apapun di selain Ramadan. Karena ada satu malam yang sangat spesial, yaitu Lailatul Qadar. Yang dilakukan Rasulullah SAW di malam-malam ini, yang pertama,
mengencangkan sarungnya atau memisahkan diri dari istri atau lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang kedua, menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga, membangunkan keluarganya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Saudara-saudariku, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan ada 2 alasan. Pertama, 10 hari terakhir tersebut adalah penutup bulan Ramadan yang diberkahi, dan setiap amalan itu dinilai dari akhirnya. Kedua, 10 hari terakhir tersebut diharapkan didapatkan Lailatul Qadar. Ketika ia sibuk dengan ibadah di hari-hari terakhir tersebut, maka ia mudah mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan taufiknya kepada kita semua kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.